Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Sama halnya dengan di Universitas Negeri Surabaya. Banyak sekali berbagai macam suku, ras, agama dari mahasiswa yang ada di Unesa. Sudah hadir bersama saya Mbak Angela dari Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Katolik UK4. Halo Mbak Angela, Halo, apa kabar? baik. Tetap sehat luar biasa ya. Iya, Di masa pandemi tetap semangat. semangat. Oke, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai UK4 ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mbak Angela. Sebelumnya Mbak Angela silahkan untuk memperkenalkan diri, menyapa rekan Unesa semuanya biar lebih akrab, lebih kenal ya. Baik. Silakan. Halo rekan Unesa semuanya, nama saya Angela Cynthia Maharani. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Di UK4 ini Mbak Angela menjabat sebagai Saya sebagai Ketua Subdivisi Humas Eksternal. Ketua Unit Subdivisi Humas Humas Eksternal, Eksternal. ya. Baik, bisa diceritakan nggak Mbak mengenai sejarah berdirinya UKM atau Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Katolik Katolik, ini? Ya, ya. silakan. Yang saya tahu sebenarnya yang sering diomongkan kan sebenarnya sudah ada dari zaman IKIP, dari awal Unesa berdiri itu sudah ada yang namanya perkumpulan mahasiswa Katolik Unesa, tapi belum diresmikan sampai tahun 1985-an itu sudah berdiri organisasi namanya Ikatan Keluarga Katolik. Ikatan Keluarga Katolik IKIP ya dulu, Ya, belum Unesa ya. Ya. Tapi belum diresmikan sama rektor. Terus baru tahun 1988 baru diganti menjadi UK4 dan sudah diresmikan. Jadi sudah namanya sudah diganti jadi Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Katolik Unesa. Jadi sudah puluhan tahun ya, 20 tahun lebih. Iya, sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih UK4 ini berdiri di Unesa. Menjadi UKM begitu ya, UKM Kerohanian. UKM Kerohanian, ya. betul. Jadi dari tahun ke tahun Mbak untuk menjaga eksistensi dari unit kegiatan kerohanian Kristen Katolik ini seperti apa? Macam-macam sih, karena kita kan juga punya berbagai macam platform media sosial ya. Jadi kita juga mengajaknya untuk rekan-rekan dari Unesa, dari mahasiswa baru itu pasti kita data semuanya. Karena kan jadi kalau di sini sistemnya karena bukan pemilihan anggota, jadi semua pasti langsung masuk jadi anggota. Yang jelas kita pasti minta bantuan dari HMJ dan BEM untuk mendata mahasiswa baru itu. Jadi kita tetap meregenerasi gitu kan anggotanya. Jadi otomatis mahasiswa baru yang beragama Katolik itu menjadi bagian dari UK4 ya. Begitu ya. Jadi ada anggota, ada pengurus begitu ya. Betul. Kemudian untuk kegiatan rutin Mbak dari UK4 sendiri, kegiatan rutin mungkin mingguan, bulanan maupun tahunan dari kegiatan UK4. Mungkin kalau mingguan enggak terlalu ya, tapi bulanan ada. Biasanya pertemuan pengurus, jadi rapat bulanan, lalu ada pertemuan seperti ibadah itu juga bulanan, tapi pada bulan-bulan tertentu seperti Mei sama Oktober itu setiap hari ada pertemuan karena memang bulan khusus. Lalu September juga itu pertemuannya setiap minggu. Sama mau menjelang Paskah dan Natal itu juga pasti ada pertemuan setiap minggu. Tapi selain itu ya hanya pertemuan rutin kayak 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali seperti itu. Jadi UK4 ini tidak 1 minggu pertemuannya berapa kali gitu tidak ya. Jadi ada pertemuan rutin tapi tidak 1 minggu berapa kali begitu ya. Tapi biasanya pertemuan rutinnya lebih dikhususkan untuk pengurus, tapi kalau untuk pertemuan yang tidak rutin seperti ya itu tadi yang bulan Mei, Oktober, September menjelang Paskah Natal itu untuk semuanya. Jadi anggota. Untuk semua anggota UK4. Ya, jadi untuk pertemuan rutin biasanya dilakukan oleh pengurusnya. Ya. Untuk pertemuan tertentu di bulan-bulan tertentu yang seperti disampaikan Mbak Angela tadi itu dilakukan bebas. semua anggota. Baik, untuk fasilitas dari UK4 sendiri Mbak, mungkin dari sekret yang ada di dalam sekret bisa disampaikan juga. Ya kita punya sekret ya, ada di kompleks UKM di Ketintang. Kita punya 1 set komputer juga.
mungkin udah agak lama tapi masih bisa dipakai Ya. untuk nyimpan data dan sebagainya. Terus ada data-data dari mahasiswa yang lama juga seperti album foto yang masih cetakan itu, yang masih di print. Terus ya itu aja sih, maksudnya hanya fasilitas-fasilitas mendukung kayak bantal untuk anak-anak tidur karena kan sering mampir kalau kelas kosong, mampir di sekret. di sekret, terus kipas dan sebagainya. Untuk pertemuan rutin pengurus mungkin juga dilakukan di sekret kah atau senyamannya untuk pertemuan? Kalau pertemuan pengurus, karena kebetulan tahun ini pengurusnya agak banyak, setahun sebelumnya enggak sampai 40-an. Jadi kalau tahun ini biasanya kita pinjam ruangan, pinjam kelas, kadang di kelas drama bahasa Indonesia, ya di jurusan bahasa Indonesia, atau kadang di Ketintang juga karena dekat sama sekret. Tapi kadang kalau ndak waktunya nggak cukup untuk mengajukan peminjaman ruangan, ya di sekretariat juga bisa. Ya. Gitu ya. Jadi untuk tempat pertemuannya lebih fleksibel gitu ya Mbak. Ya. Mungkin kalau ada persiapan waktu lebih banyak mungkin dilakukan di ruangan yang lebih luas. Ya. Kalau agak mepet ya dilakukan di sekret aja gitu ya. Kemudian untuk pembina dari UK4 sendiri siapa? Pembinanya Bapak Budi Nurianta Yohanes dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Ya, FBS ya. Ya, FBS. Jadi untuk pembinanya Pak Budi Nurianta. Apakah setiap pertemuan Pak Pembina atau Pak Budi ini selalu hadirkah atau hanya di pertemuan-pertemuan tertentu saja? Hanya di pertemuan tertentu aja. Jadi karena beliau juga sibuk kan, maksudnya ngajar juga di Pasca Sarjana, ngajar juga di Bahasa Indonesia. Jadi kadang malah pengurusnya sendiri yang memang kalau menyampaikan sesuatu datang ke rumahnya Bapak sendiri gitu. Jadi datang ke rumahnya Pak Budi sendiri, terus baru menyampaikan, Pak kita habis bahas ini. Tapi kalau memang beliaunya bisa datang. Tapi biasanya tiap kegiatan tahunan kayak retret itu beliaunya datang. Ya. Baik, untuk keanggotaan dan kepengurusan Mbak. Ya, keanggotaannya kan jelas bahwasanya dari mahasiswa UNESA yang beragama Katolik ya. Kalau kepengurusan sendiri, nah di kepengurusan itu terbagi menjadi berapa divisi kah? Kemudian jumlah pengurus di masa periode ini berapa? Bisa disampaikan? Jumlah pengurusnya ada sekitar 40-an, saya kurang tahu. Kalau divisinya ada 5. Ada Badan Pengurus Harian, ada Sosial Rohani, ada Humas dan Media Komunikasi, ada Pengembangan Potensi Diri, dan Wirausaha dan Rumah Tangga. Di tiap divisi ini ada subdivisi lagi. Jadi kalau dari Badan Pengurus Harian sendiri kan sudah jelas kayak ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu masuk ke Badan Pengurus Harian. Lalu Sosial Rohani ini ada subdivisi sosial dan subdivisi rohani. Lalu ada Humas dan Media Komunikasi ini jadi 3 subdivisi. Ada Humas eksternal, Humas internal, dan Media Komunikasi. Lalu kalau dari Pengembangan Potensi Diri ada 2, Seni dan Olahraga. Wiruta juga ada 2, Kewirausahaan dan Rumah Tangga. Ya, masing-masing divisi ini kan pasti punya tugasnya sendiri-sendiri. Kalau dari Badan Pengurus Harian sendiri sudah jelas ya, karena kan isinya adalah yang sebagai pengurus harian, ketua, wakil, sekretaris, bendahara ya. Lalu kalau dari Sosial Rohani sendiri ya kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan rohani, mereka yang handle seperti kegiatan ibadah, karena kita juga kadang mengadakan misa bersama. Lalu kalau dari sosial kadang kita mengadakan bakti sosial, kunjungan ke panti jompo, ke panti asuhan. Lalu kalau dari Humas dan Media Komunikasi sendiri ya Humas eksternal yang mengurusi yang berhubungan dengan eksternalnya pihak luar. Gitu ya. Jadi kalau yang internal ya yang mengurusi tentang dari internalnya UK4. Tapi kalau Media Komunikasi sendiri ya berkaitan dengan media-media dan komunikasi yang ada di UK4 ya. Jadi dari akun Facebook, akun Line, Instagram. Seperti itu. Lalu dari pengembangan potensi diri ya dari seni,
ya mengadakan latihan rutin seperti latihan paduan suara yang berhubungan dengan seni. Lalu kalau yang olahraga kadang kita mengadakan olahraga bersama atau persiapan lomba juga. Terus kalau dari Wiruta, kewirausahaan dan rumah tangga, bagian wirausahanya ya menggalang dana. Kalau dari yang rumah tangga mengurusi tentang inventaris yang kita punya di UK4 ini. Seperti itu. Kemudian, nah dari sekian banyak itu kepengurusan di UK4 ini di masa pandemi ini, bagaimana menjaga komunikasi antar pengurus yang saat ini harus terpisah ruang dan waktu tentunya Jadi tidak bisa seleluasa dulu, ketemu ngobrol di warung kopi ngobrol. Nah, di masa pandemi ini bagaimana untuk menjaga tetap bisa berkomunikasi dan tetap merealisasikan berbagai kegiatan itu? Mungkin kita sekarang lagi ngambil alternatif ya, jadi menggunakan berbagai macam platform yang bisa digunakan, Google Meet, Zoom. Jadi kita kadang mengadakan rapat, bahas, ayo bulan ini ada kegiatan apa, bulan depan nanti merencanakan apa. Cuman kita memang sempat benar-benar off kegiatannya yang waktu awal-awal pandemi karena kita bingung memang harus ngapain gitu. Ya seperti itu. Jadi perekrutan mahasiswa barunya pun ya dari media sosial yang ada ya. Jadi kita berusaha menyebarkan kayak kalau ada kenalan, ayo kita sudah punya grupnya untuk yang mahasiswa baru angkatan tahun ini. Jadi silakan disuruh join seperti itu. Jadi memaksimalkan platform online semuanya. Yang tidak bertemu secara langsung. Walaupun tidak bertemu, tapi karena sudah mempunyai tujuan yang sama di UK4 ini, jadi mungkin lebih mudah untuk berkomunikasi. Ya. Baik rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan bersama Mbak Angela dari UK4. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama Mbak Angela dari UK4 Unesa. Ya. Baik, tadi di segmen pertama kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan, kepengurusan, dan apa saja yang dilaksanakan di waktu normal. Di waktu normal sebelum pandemi. Nah, di masa pandemi ini mungkin ada banyak kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan secara langsung dan harus diubah menjadi daring. Mungkin dari UK4 sendiri mungkin kegiatan di masa pandemi ini seperti apa, Mbak? Lumayan banyak karena kan kita juga berusaha itu tadi memaksimalkan penggunaan platform yang bisa kita gunakan. Jadi seperti rapat bulanan itu kita tetap rapat meskipun jadwalnya off, maksudnya semua kegiatan program kerja yang lain harus dihentikan, tapi kita tetap rapat bulanan karena memang harus membahaskan apa yang harus kita lakukan gitu. Terus kemarin juga sempat ada lomba untuk internal dari internal UK4, lomba foto, jadi upload foto di Instagram, terus
lomba tebak lagu menggunakan Google Meet, jadi room di Google Meet, lalu ya lomba-lomba yang kecil-kecil lah, tapi setidaknya bisa menyatukan anggota-anggota UK4 baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus, jadi alumni juga berpartisipasi. Seperti itu. Jadi lomba internal itu yang mengikuti anggota dari UK4 sendiri. Ya, semuanya yang pernah jadi anggota maupun yang sekarang juga masih jadi anggota, yang masih kuliah di UNESA maupun yang sudah lulus. Sudah jadi alumni juga sudah bisa alumni, ikut gitu ya. ya. Kegiatannya dilaksanakan bulan apa, Mbak? Baru kemarin, hari ini baru pengumumannya. Oh, ya, gitu hari ya. ini baru pengumuman pemenangnya. Jadi lomba Mobile Legend, jadi main Mobile Legend, terus lomba upload foto di Instagram tentang kegiatan selama pandemi. Jadi kita ngapain aja, berkarya apa selama pandemi. Lalu ada lomba tebak lagu juga menggunakan Google Meet. Ya, seperti itu. Dan itu semuanya mulai dari persiapan, rapat dan lain sebagainya dilaksanakan secara online dan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya. Tuhan, ya. Ya, luar biasa. Jadi mungkin rekan UNESA para maba belum bisa ikut gitu ya. Nah, mungkin di tahun depan mungkin tahun depan tidak usah pandemi lagi ya. Iya, jangan Jangan dong. Kalau bisa lombanya langsung yang ketemu. Lebih itu euforianya lebih kerasa. Jadi bisa juga saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, berbagi pengalaman juga kalau ketemu ya gitu kan. Kalau online semuanya serba terbatas, serba dibatasi gitu. Jadi semoga saja tahun depan Indonesia sudah kembali baik-baik saja. Jadi pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Amin. Kemudian untuk maba atau mahasiswa baru, Mbak, yang barusan bergabung atau menjadi anggota dari UK4 ini sendiri, mungkin ada penyambutan tersendiri kah atau ada welcome lah istilahnya, selamat datang untuk maba. Mungkin bisa diceritakan di waktu normal dulu dan mungkin nanti di waktu pandemi ini seperti ini apa. Mungkin. Kalau dulu kita pasti ada 2 kegiatan yang wajib, kita wajibkan untuk diikuti sama anggota baru, untuk mahasiswa baru, ada welcome party dan retreat. Kalau yang welcome party ya pesta penyambutan. Jadi kita mengenalkan UK4 itu apa aja, divisinya apa aja, lalu keanggotaannya seperti apa, pembinanya siapa, kegiatannya apa aja, mendata juga para mahasiswa baru itu. Jadi kita punya datanya lengkap, siapa aja, jurusan apa, angkatan berapa. Ya seperti itu. Terus dilanjutkan ramah-tamah, kadang ada sambutan dari pembina juga, sambutan dari ketua. Lalu kalau masa pandemi ini, sekarang ini sebenarnya masih dipikirkan, cuman kita sudah menyediakan grup untuk maba sendiri, jadi kita juga sering berinteraksi. Halo, selamat datang ya. Kita mohon maaf karena nggak bisa melakukan penyambutan secara pantas karena kan semuanya serba online. Mungkin kita akan mengadakan pertemuan juga nanti secara online untuk mahasiswa kalau sudah mahasiswa baru kalau sudah terkumpul keanggotaannya semuanya. Lalu kalau untuk retret sendiri mungkin kita harus menunda karena itu kegiatan tiap tahun yang memang diwajibkan untuk para mahasiswa baru sebagai bentuk bina iman. Jadi kita mengundang pembicara, jadi memberikan materi-materi, perenungan, lalu tips-tipsnya juga sebagai mahasiswa. Ya seperti itu. Dan karena pandemi ini jadi ya terpaksa harus mengundur. Mungkin tahun depan baru bisa dilaksanakan. Tapi setidaknya dari UK4 sudah mempersiapkan untuk menyambut maba walaupun itu secara online ya. Sudah. Jadi ya semuanya paham lah dengan situasi pandemi ini. Sekarang, jadi ya tidak apa-apa. Ya mungkin nanti untuk lebih dekatnya bisa dilaksanakan di tahun depan, mudah-mudahan sudah berakhir pandemi ini. Begitu ya rekan UNESA semuanya. Baik, kemudian selain bertemu atau berbagi pengalaman dan lain sebagainya di UK4 ini, mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa dipelajari di UK4 ini, Mbak? Karena kita sifatnya terbuka ya, maksudnya nggak cuman pengurus aja yang bisa datang ke setiap pertemuan kita, tapi anggota pun juga kita terima. Jadi
ya kita menerima lah. Kalian mau aktif atau enggak, enggak masalah. Kalian nggak aktif, nggak pernah aktif pun terus tiba-tiba datang pun nggak masalah karena kita sifatnya keluarga. Jadi sebenarnya ada nama lain dari UK4 ini selain unit kegiatan kerohanian Kristen Katolik, nama lain kita itu KMK, jadi keluarga mahasiswa Katolik. Jadi makanya kita benar-benar seperti keluarga yang ya menerima kalian semua seperti apa, mau datang mau enggak, ya seperti itu. Kalau untuk kepengurusan sendiri? Ya, tadi kan kalau anggota kan otomatis. Ya. Kalau untuk kepengurusan sendiri dipilih secara bagaimana? Kalau kepengurusan sendiri kita biasanya mulai kampanye itu saat PKKMB ya. Jadi itu sudah mulai mempersiapkan calon-calon ketua baru untuk ketua pengurus barunya, lalu untuk pemilihan dari pengurusnya. Jadi untuk pengurus dari setiap divisinya itu pemilihannya karena kan harus melibatkan maba juga. Betul. Setelahnya retret, setelahnya bina iman itu baru kita lakukan pemilihan, jadi seleksi. Jadi siapa saja yang memang minat atau tertarik untuk aktif sebagai pengurus di UK4, pemilihannya melalui setelahnya retret itu tadi. Jadi ketika retret itu kita baru pemilihan ketua dan wakil. Setelah terpilih lalu nanti dibantu sama kepengurusan yang sebelumnya mengadakan pemilihan dan seleksi untuk pengurus baru, calon pengurus baru. Jadi karena retret belum bisa dilaksanakan tahun ini, nah maka mungkin mempersiapkan diri di tahun depan. Iya betul. Jadi untuk ketua dan wakil serta mungkin BPH itu dari mahasiswa yang angkatan berapa, kemudian untuk pengurus-pengurusnya sendiri itu? Kalau dari BPH-nya sama ketua divisi ya, ketua divisi dan ketua subdivisi itu biasanya 1 tahun di atas. Jadi kalau kepengurusan tahun 2019 berarti ketuanya dari 2018 itu ketua dan wakil. Tapi kalau untuk sekretaris 2 dan bendahara 2 karena kan harus dibiasakan, maksudnya harus diajarkan dari awal, meregenerasi, merencanakan mereka jadi bisa membimbing nanti teman-temannya untuk memimpin di kepengurusan periode kepengurusan yang selanjutnya. Jadi sekretaris 2 dan bendahara 2 dari maba. Lalu kalau untuk anggotanya, jadi anggota dari divisi-divisi itu baru dari maba juga. Jadi kita juga melibatkan maba di kepengurusan. Betul. Jadi untuk rekan UNESA yang ingin bergabung jadi kepengurusan bisa mempersiapkan diri di UK4 ini ya. Baik, kemudian ada nggak sih Mbak kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti? Tadi juga sudah bicara mengenai kompetisi yang pernah diikuti juga. Nah, selain menyelenggarakan kompetisi, juga pernah mengikuti kompetisi. Apa aja sih kompetisi yang pernah diikuti? Pernah. Kalau tiap tahun sebenarnya ada yang namanya 3C, jadi Catholic Community Cup, itu yang mengadakan dari ITS. Itu adalah perlombaan untuk setiap unit kegiatan kerohanian Katolik di kampus-kampus di Surabaya. Jadi perlombaannya macam-macam, ada futsal, ada fotografi, ada vokal group, ada bulu tangkis juga, ada basket. Cuman kita biasanya majornya atau yang utama lebih ke futsal. Jadi futsal itu kita tiap tahun pasti mengirimkan tim perwakilan. Jadi kalau perlombaan mungkin tidak terlalu banyak ya, cuman kalau untuk yang individu mungkin ada seperti lomba Mazmur, lomba lektor, pembaca Alkitab itu ada, tapi lebih ke individu. Ya. Untuk lomba tim ya, untuk yang sudah dijelaskan tadi. Ya, betul. Kemudian itu mungkin tahun 2019 dan waktu normal sebelum pandemi. Kalau waktu pandemi ini sudah pernah mengikuti ajang perlombaan kah atau? Belum, karena ya itu tadi kegiatan TIC-nya dari ITS juga dipostpone, ditunda. Jadi ya karena itu yang perlombaan yang memang kita jadwalkan tiap tahun. Jadi kita memang juga mengeluarkan anggaran untuk mengikuti lomba itu, cuman ya karena situasi seperti ini tidak bisa ya. Ditunda dulu. Ya. Biasanya dilaksanakan di bulan apa, Mbak? Biasanya dilaksanakan sekitar bulan April. April tahun ini kita masih di Surabaya masih zona zona merah kehitaman ya. Betul. Jadi
Ya, di masa pandemi ini semuanya harus maklum Iya. dengan situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan ini. Iya. Ya, oke. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mbak Angela dari UK4 Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Nesa, informasi edukasi dan prestasi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mbak Angela dari UK4 atau KMK, ya, jangan lupa follow Instagram Radio Unesa @radiounesa dan like, komen, subscribe official YouTube di Radio Unesa. Baik, Mbak Angela, mungkin di segmen ini kita ngobrol-ngobrol seputar pengalaman nih, Mbak. Pengalaman Mbak Angela selama bergabung di KMK atau UK4 ini dari 2018 ya Mbak? Ya, dari 2018 sampai 2020 ini mungkin ada pengalaman baik suka maupun duka, bisa disampaikan. Kalau dari awal saya tahu ada perkumpulan kayak UK4 ini karena teman satu gereja saya, kebetulan kakak tingkat, jadi 1 tahun di atas saya itu sudah memberikan informasi dulu. Jadi ketika tanya, oh mau daftar mana? Oh, daftar Unesa. Oh ayo ikut ke kegiatan UK4-nya. Jadi saya ditunjukkan sekretariatnya, lalu kegiatannya apa aja. Jadi saya jadi punya privilege tersendiri karena ada orang dalam, karena sudah kenal dulu. Jadi saya tahu duluan official account-nya dari UK4, terus saya juga tahu duluan sekretnya. Jadi ya mungkin itu sebenarnya sangat membantu saya karena memang sebelumnya saya biasa sekolah di swasta, jadi saya biasa di lingkungan yang istilahnya comfort zone saya. Jadi begitu masuk ke Unesa agak sedikit kaget karena jadi antisosial, susah dapat teman gitu. Apalagi waktu PKKMB kan kayak bener-bener yang lainnya itu berkumpul mengerjakan tugas bareng-bareng. Jadi saya nggak punya teman. Tapi begitu gabung ke UK4 saya jadi aman. Jadi kayak tenang masih banyak. Terus akhirnya saya pun juga membuka diri untuk yang lainnya. Jadi teman-teman yang lainnya pun saya juga jadi bisa mengembangkan diri, membuka diri untuk teman-teman yang lain. Jadi bagi saya gabung ke UK4 ini bukan pilihan yang salah gitu. Saya nggak pernah menyesali untuk gabung ke UK4 dari awal, dari saya maba sudah jadi pengurus sampai sekarang pun saya jadi ketua subdivisi. Saya mensyukuri bisa masuk ke UK4. Iya, mungkin ada pengalaman duka atau malah sama sekali nggak ada? Mungkin bisa diceritakan juga. Kalau duka kayaknya nggak ada, tapi kalau gupuh ya, karena kita juga ada proyek kolaborasi kan dengan UK3, dengan Kerohanian Kristen Protestan, panitia Natal bersama dan Paskah bersama itu. Kebetulan waktu itu saya sebagai
koordinator acara. Jadi saya yang menghandle semua acaranya, jalannya acara, saya yang bikin rundownnya itu, dan pembicaranya itu sampai H-1 belum dapat. Jadi saya benar-benar, aduh Tuhan, berserah sudah, nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi ya cuman bisa, ya semoga bisa, semoga ada, sampai saya menghubungi beberapa gereja untuk mendatangkan pembicara. Ya itu sih pengalaman yang paling berkesan, karena baru itu saya benar-benar jadi koordinator, karena sebelumnya kan yang tahun sebelumnya itu saya cuma jadi penampil aja, terus pengurus pun saya cuma bagian yang ya bagian kecil-kecil aja. Terus begitu di kepengurusan yang selanjutnya saya ditunjuk sebagai ketua koordinator. Wow. Saya agak kaget, apalagi dari yang dari kepengurusannya yang UK3 itu 2 tahun kan, 2 tahun di atasnya maba, jadi saya juga harus menghandle kakak tingkat. Jadi benar-benar pressure-nya itu benar-benar menekan gitu. Kalau duka mungkin saya nggak ada, cuman ya itu tadi pengalaman yang saya sampai sekarang saya nggak bisa lupa, benar-benar berkesan untuk saya. Kaget, kupuh, tapi malah menjadi sesuatu yang berkesan sampai saat ini gitu ya. Saya benar-benar rasanya mau nangis begitu tahu acaranya sudah selesai, dan selesainya pun dengan baik, dan apa yang saya rencanakan benar-benar berjalan sesuai dengan rencana itu. Puji Tuhan. Acaranya berjalan dengan baik, sukses, betul. Nah, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi seorang penyelenggara ataupun panitia. Betul. Kemudian banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di UK4 atau KMK ini. Nah, tugas utama seorang mahasiswa tentunya kan berkuliah ya Mbak. Nah, bagaimana cara Mbak Angela ini membagi waktu atau memanage waktu antara berkuliah dan berkegiatan di UK4 ini? Karena kebetulan kuliah saya cuma dari Senin sampai Kamis, dan karena kepengurusan kita itu benar-benar terbuka, jadi benar-benar mendiskusikan, selalu mendiskusi. Jadi ayo kita mau kumpul kapan, kalian bisanya kapan, misalnya aku bisa setiap hari tapi sore dari jam 5 ke bawah. Jadi dari jam 5 sampai jam 7 sampai jam 9 malam pun nggak apa-apa, tapi jangan sebelumnya jam 5 karena ada kuliah dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri mungkin karena agak lebih fleksibel, jadi saya bisa lebih sering mengikuti kegiatannya, karena kan biasanya kegiatannya diadakan hari saat weekend, jadi akhir pekan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu saya bisa menghadiri pertemuan-pertemuan seperti itu. Tapi kalau untuk hari-hari biasa, hari-hari kuliah seperti dari hari Senin sampai Kamis itu biasanya saya menyesuaikan dengan jadwal saya. Kalau memang saya benar-benar tidak bisa hadir, ya saya titip ke teman saya atau titip ke anggota saya, karena kan saya ketua subdivisi. Nanti tolong sampaikan tadi bahas apa saja. Jadi saya berusaha untuk keep up dari pertemuan itu tadi melalui teman-teman saya. Jadi pandai-pandai membagi waktu, betul, begitu ya. Jadi tetap mengutamakan perkuliahan pasti. Tapi kegiatan di organisasi atau di UKM ini juga tetap berjalan. Betul. Gitu. Jadi beriringan, tidak ada yang berat sebelah begitu. Kalaupun tidak bisa hadir, ya disiapkan apa yang ingin disampaikan, dititipkan. Lalu kadang kalau memang yang harus menghadirkan, saya harus hadir di pertemuan itu. Kadang kalau ada tugas atau apa, saya juga bawa tugasnya, saya kerjakan di sana juga, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mengikuti pertemuan juga, bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, bisa menyelesaikan tugas saya. Jadi ya seperti itu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Di masa normal pastinya untuk merekrut anggota dilaksanakan saat Expo UKM, PKKMB. Betul. Nah, di masa pandemi ini berhubung PKKMB-nya daring, jadi tidak ada Expo UKM. Nah, dari UK4 sendiri untuk mempersiapkan open recruitment-nya seperti apa, Mbak? Sementara kita sudah mempersiapkan seperti jalur hubung dari setiap fakultas. Jadi dari FBS, dari FIP, dari FIO, dari FMIPA, FISH, semuanya kita berusaha mendapatkan jalur hubung dari mungkin BEM atau dari HMC. Jadi kita sudah mendapatkan kontak-kontaknya supaya nanti ketika mereka mendata mahasiswa baru seluruhnya, lalu
kita juga bisa menyeleksi siapa saja anggota kita gitu. Karena nggak bisa dilakukan secara langsung melalui Expo UKM. Jadi mau nggak mau kita harus meminta bantuan dari berbagai pihak, dari BM, dari seperti itu. Jadi sudah mempersiapkan untuk open recruitment-nya. Betul. Mungkin rekan UNESA ingin tahu Mbak platform atau sosial media yang bisa digunakan untuk menggali informasi lebih jauh mengenai UK4 bisa disampaikan? Sementara kita menggunakan hanya Instagram yang masih aktif karena Line sedang off karena adminnya juga masih belum bisa aktif di Line. Jadi sementara bisa di follow dulu IG-nya @KMK-UNESA. Jadi kalau mau semua informasi kita pasti upload ke situ, dari yang ulang tahun, dari jadwal pertemuan kita, lalu kegiatan tahunan, retret, pasca bersama, Natal bersama, welcome party, semuanya ada di Instagram, official Instagram. Jadi rekan Indonesia semuanya yang ingin tahu lebih jauh mengenai UK4 atau KMK ini bisa langsung mengunjungi official akun Instagramnya di @KMK UNESA. Nanti mungkin kegiatan-kegiatan di masa normal tahun 2019 banyak yang sudah terupload di situ. Kalian bisa lihat-lihat, bisa kepo-kepoin lebih jauh mengenai KMK UNESA. Baik, Mbak Angela, silahkan memberikan ajakan untuk para mahasiswa baru untuk bergabung bersama di KMK atau UK4 UNESA ini. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa baru UNESA, terutama yang Katolik juga, jangan ragu, jangan malu untuk bergabung dengan UKM Kerohanian Kristen Katolik UNESA, karena kita pasti menerima dengan tangan terbuka. Jadi kita pasti menerima kalian dengan hangat, kita pasti menyambut kalian semua, karena ya mempersatukan kita semua dalam iman. Untuk berproses di kepengurusannya juga bisa. Jadi untuk berorganisasi belajar berorganisasi juga bisa di KMK UNESA. Baik, terakhir Mbak Angela, ada jargon nggak nih untuk KMK? Ada singkat tapi nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi jargonnya UK4 bersahabat erat. Seperti itu. UK4 bersahabat erat. Jadi rekan Indonesia bisa ikuti di rumah masing-masing ya. Saya beri aba-aba, Mbak Angela menjawab. Rekan Indonesia persiapan ya. UK4 UNESA bersahabat erat. Iya, terima kasih Mbak Angela sudah hadir di studio Radio UNESA. Sukses selalu untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, rekan Indonesia jangan lupa untuk follow akun Instagram Radio UNESA @radiounesa. Like, comment, subscribe official akun YouTube di Radio UNESA. Terima kasih. Demikian obrolan saya bersama Mbak Angela dari UK4 UNESA. Jadi kalian persiapkan diri kalian untuk menjadi mahasiswa seutuhnya dan berproses lebih jauh di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi.